Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Para guru bintang 9, ingat tadi tidurmu yang panjang, bersatulah di pergunung berjuang mengangkat dengan ikhlas dan lapang. Bintang 9 lembut temarang, sinarilah malam dan gelap kelam, untuk pada melewati malam menuju fajar Islam yang tentram. Sirat Milatunas muda di pagi hari, dengan air bening surgawi, agar tumbuh kokoh di bumi pertiwi, menahan badai duniawi. Bintang 9 lembut temarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukaramin, Bapak Ibu semuanya, lebih khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama, Profesor Dr. Muhammad Adri Sila PhD. Beliau adalah staf ahli Mendikbud Riset Dikti. Alhamdulillah, kita doakan beliau semoga panjang umur dan amin. Karena sudah kita reuni ya, hari Minggu harusnya libur dengan agenda begitu padat, kita minta untuk datang ke Semarang dari Jakarta. Beliau alhamdulillah sudah bersama kita. Aplaus untuk beliau semua. Di Jawa Tengah ini ada beberapa daerah yang cukup rendah. Kami melihat data dari Kabupaten Pekalongan itu, melihat di Jawa Tengah yang paling rendah. Tapi anehnya kota Pekalongan sudah 100%, Kabupaten Pekalongan baru 30%. Kemudian dari Tegal juga, dan dari Kudus bahkan Pemalang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami sangat bersyukur pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa silaturahim, bisa bertatap muka, setelah sekian lama kita tidak bertemu, akhirnya dipertemukan. Kebudayaan, karena kami berkomitmen untuk bersama-sama meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bersama kita. Karena kami menyadari betul, untuk meningkatkan pendidikan ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Antara organisasi masyarakat, organisasi profesi guru, dengan pemerintah juga harus saling sinergi dan berkelanjutan. Nah, workshop ini sebagian dari upaya untuk meminimalisir
sekaligus mensukseskan program-program yang pemerintah canangkan, karena Pergub ini adalah mitra strategis daripada pemerintah. Maka dari itu kami Merdeka Belajar. Jadi kesempatan ini kita bersyukur sudah hadir bersama kita Prof. Adin Sila ini. Beliau nanti akan menjabarkan sekaligus menggambarkan hal-hal yang sangat penting bagi kita guru-guru dan ulama, bagaimana untuk sinergi membangun pendidikan di dalam negeri ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi intinya di organisasi profesi guru itu tidak hanya satu saja, tapi ada beberapa. Ini juga diikuti oleh Ikatan Dokter yang dengan undang-undangnya ada organisasi profesi baru juga, sehingga untuk meningkatkan kompetensi saudara-saudara semuanya, salah satunya lewat kegiatan pada hari ini sosialisasi sekaligus implementasi program-program yang telah diprogramkan oleh Kemendikbud. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus kepada yang sama-sama kita muliakan, Profesor Dr. Muhammad Adin Sila, beliau adalah staf ahli Mas Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus PP Pergub, ada Kang Zuri sebagai Ketua Umum, ada Pak Fauzin, Pak Dr. Fauzin. Beliau ini salah satu ketua yang membidangi peningkatan kompetensi guru. Jadi sudah beberapa kali ya biasa yang Pak Fauzin untuk mengadakan workshop terkait implementasi guru-guru merdeka dan juga yang lainnya. Dan atas nama organisasi kami haturkan salam dari Ketua Umum kita, Profesor Dr. D.J. Halim. Beliau tidak bisa hadir mewakilkan kepada kami. Salam juga untuk Prof. Adili dan beliau, dan juga kepada teman-teman semuanya yang ada di Jawa Tengah. Beliau punya komitmen yang luar biasa bagaimana menguatkan guru-guru di NU ini dari aspek kompetensi, dari aspek jejaring, dan tentu modal-modal sosial yang lainnya termasuk akademik ya. Dan kemudian beliau menyiapkan beasiswa, ini luar biasa. Dan doakan mudah-mudahan Ketua Umum kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, dan selalu bersama kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan pada seluruh pengurus dan juga anggota bahwa sesuai amanah dari Rakernas dan Ketua Umum, kita semuanya punya kewajiban untuk kemudian melakukan konsolidasi organisasi hingga tingkat sekolah-sekolah, hingga tingkat madrasah-madrasah. Tidak ada sekedar struktur PW yang kuat, PC yang kuat, PAC juga harus kuat di tingkat kecamatan dan juga ranting di tingkat satuan pendidikan sesuai amanat Rakernas juga harus kuat. Kenapa? Semua itu dalam rangka membuktikan bakti pergudu untuk bangsa dan negara ini, bakti pergudu untuk generasi emas Indonesia di masa yang akan datang. Yang kedua, tentu ada program yang kemudian penting untuk menguatkan konsolidasi. Kalau konsolidasi organisasinya nggak matang, maka program utama ini nggak akan jalan. Apa itu? Ketua Umum menginginkan setiap provinsi punya sekolah unggulan seperti halnya Amanatul Umah. Itu ada di setiap provinsi. Itu akan terwujud kalau kemudian kita semuanya sebagai pengurus dan anggota dulu mampu menjawab itu dengan persiapan yang matang. Tidak sekedar sarana-prasarana, tapi juga persiapan SDM. Guru-guru yang tergabung di Pergudu betul-betul memiliki jiwa penggerak,
betul-betul menjadi memiliki jiwa pembelajar, betul-betul apa yang sudah dikatakan di dalam taklim betul-betul menjadi ruhul mudaris, menghadirkan ruhul mudaris di setiap dirinya. Jadi guru yang kemudian betul-betul hadir memberikan pencerahan ke masyarakat untuk anak didiknya dan seterusnya. Maka melalui berbagai kegiatan, salah satunya kerjasama dengan Kemendikbud, workshop hari ini tentang kurikulum merdeka dan juga sebelumnya guru punya komitmen untuk bagaimana kurikulum merdeka ini betul-betul bisa terimplementasikan melalui guru-guru Nahdlatul Ulama, dan tentu kami yakin ya akan berimplikasi terhadap peningkatan kompetensi peserta didik kita secara maksimal. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, dan ini terutama kepada Ketua BW, Ketua BC, mulai bulan apa kemarin ya, April, Mei ya, April kita sudah melakukan sosialisasi untuk beasiswa per guru. Pak Yai dan kita semua. Tapi guru bukan sekedar datang ke kelas terus pulang, tapi guru yang betul-betul menghadirkan ruhul mudaris, roh seorang guru. Roh seorang guru ini salah satu indikatornya adalah dia respect terhadap perkembangan. Kita tahu secara nasional Kemendikbud sudah merumuskan kebijakan dengan berbagai paket merdeka belajar yang sifatnya kolaborasi, sifatnya membangun partisipasi guru ya. Salah satunya kurikulum merdeka belajar dengan membuat platform merdeka mengajar di BPN ini. Tentu ini juga bagian yang harus kita respon secara positif. Kalau memang betul-betul ruhul mudaris kita ada. Karena ruhul mudaris bicaranya adalah soal perubahan mindset yang itu menjawab kebutuhan masyarakat, menjawab kebutuhan tantangan globalisasi, menjawab kebutuhan tantangan transformasi digital dan lain sebagainya. Maka dari itu sekali lagi, dan juga Kiai, Pak Kiai kita Profesor Dr. Haji Hasan Saifuddin Halim selalu menekankan di mana saja guru-guru per guru mengabdi di sekolah sebagai ASN atau maupun non ASN harus bisa berkontribusi maksimal, karena maju dan mundurnya sebuah lembaga itu teman-teman semuanya sering dengar, penentunya ada dua, dengan konten-konten yang kita miliki, sehingga nantinya akumulasi dari berbagai karya-karya Bapak Ibu ya akan terpublikasi, akan dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan sendirinya Pak Guru juga akan mendapatkan legitimasi, mendapatkan dukungan, mendapatkan pengakuan dari masyarakat, kepercayaan dari guru-guru juga. Nah, ini tentu kami berharap kerjasama dari semuanya sehingga apa yang menjadi maksud dan motif kegiatan kita, terutama dalam implementasi guru-guru merdeka di Kemendikbud, ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal, dan semua itu mari kita niatkan bagian dari ibadah kita, jariah kita untuk mencerdaskan generasi bangsa ke depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Mas Yai Ahmad Zuhri. Saya harus menyebut beliau pertama kali ditambah mengurangi rasa hormat saya yang lain, karena saya kira berkat cara beliau memaksa saya sehingga saya bisa hadir pada kesempatan hari ini menemui Bapak Ibu di ruangan yang luar biasa megah ini. Kebetulan kami dari Yogyakarta, tapi
tadi sore menjelang malam mengikuti konferensi Islamic Tradition and Heritage yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, sekaligus nengok anak yang kebetulan mengikuti ospek di UGM. Jadi memang betul seperti tadi bilang sudah mengganggu waktu saya. Sebenarnya hari Minggu ini saya masih ada di Jogja. Tapi sebenarnya mengunjungi Semarang ini tidak rugi juga karena saya kuliah di UNIF. Jadi sekalian nengokin anak yang satunya lagi. Saya ingin juga mengirimkan rasa hormat saya kepada Bapak Ketua Pak Fauzi. Jadi sudah ngobrol lama di ruang makan tadi. Terima kasih Pak, salam kenal. Ya. Yang saya hormati Bapak Sen, yang juga sering datang bertemu dengan saya, Pak Ari Laksono. Kemudian salam kenal Pak Nur Khalid, Ketua Pengurus Jawa Tengah. Katanya beliau mengatakan Bapak ya, tapi tidak bilang serkan saya. Terima kasih Bapak sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu serta kegiatan workshop peningkatan penggunaan Mapoleka hari. Semoga kegiatan pada hari ini bermakna dan bermanfaat. Amin. Baik, kami diberi kesempatan dari MC untuk memberikan sambutan ya. Kalau sambutan cuma 1-2 menit aja ya. Setelah itu saya pulang saya. Ya baik, saya secara pribadi merasa bersyukur karena ini terkait dengan pekerjaan saya sebagai staf ahli bidang hubungan kelembagaan dan masyarakat. Tugas kami memang diminta oleh Mas Menteri untuk bagaimana mengkomunikasikan kebijakan Kemendikbudristek kepada kementerian dan lembaga negara lain yang juga menyelenggarakan pendidikan. Ya. Plus masyarakat, ya, dalam hal ini organisasi masyarakat non pemerintah yang juga kita kenal menyelenggarakan pendidikan sejak mungkin sebelum kemerdekaan, bahkan sebelum Kemendikbudristek ada, ya. NU kita kenal dengan pesantren dan madrasahnya, Muhammadiyah dengan amal usahanya, dan beberapa ormas agama lain, ya, baik di dalam Islam maupun di luar Islam. Jadi penyelenggara kegiatan hari ini sebenarnya membantu saya, membantu tugas saya lebih mudah, ya, membantu saya dalam menjalankan tugas. Yang kedua, secara kelembagaan kami memang sedikit ada kesulitan untuk mengkomunikasikan kebijakan Kemendikbudristek, meskipun kami membawahi, ya, beberapa dinas, ya, pendidikan dan beberapa direktorat terkait dengan pendidikan. Persoalannya sejak era otonomi daerah, dinas-dinas pendidikan itu sekarang ada di bawah Pemda dan Pemprov. Jadi semangat otonomi daerah memang memberikan kemerdekaan, ya, sepenuhnya kepada daerah untuk mengelola pendidikan. Jadi yang tersisa di pusat, ya, itu adalah pendidikan.
baik dari segi anggaran maupun dari segi kewenangan. Jadi kalau ada misalnya kisruh, nah ini yang terkait dengan persoalan nasi ya terakhir, itu kami di pusat repot Pak, ya Ibu untuk menjawab ya bagaimana kita memberikan penjelasan dan bagaimana kita mencoba mereformasi kebijakan supaya lebih baik dalam hal pelaksanaannya. Sementara dari segi kewenangan persoalan zonasi itu sudah diserahkan ke Pemda masing-masing. Jadi yang tahu wilayah, yang tahu sekolah negeri di mana, yang tahu penempatan siswa-siswi itu Pemda yang tahu. Tapi selalu masyarakat itu tahunya oh ini urusan di pusat itu. Itu tidak apa-apa, itu sudah risiko pekerjaan. Nah, kami juga kemudian menganggap bahwa zonasi ini tetap menjadi penting, ya, meskipun kita melanjutkan kebijakan dari pemerintah sebelumnya. Hanya yang kita perbaharui itu adalah persentase dari zonasi ini. Jadi kalau sebelumnya itu hampir 100% zonasi itu terkait dengan lokasi. Ya. Jadi semakin dekat siswa dengan sekolah yang diminati, maka semakin besar peluang siswa yang bersangkutan untuk bersekolah di sekolah yang dekat dengan domisili mereka. Nah, di era itu sedikit diperkecil menjadi 50%. Kenapa? Karena kami tidak mungkin bisa 100% menghalangi mereka-mereka yang memang punya prestasi untuk masuk ke sekolah yang dianggapnya favorit. Ya, jadi kami persilakan untuk Pemda untuk tetap mengalokasikan jalur prestasi. Ya, itu kita serahkan kepada Pemda masing-masing. Kalau di Jakarta ada namanya jalur afirmasi. Ya. Terus ada juga jalur umur. Nah, jadi anak saya sendiri yang sekarang masuk di UGM itu waktu masuk SMA itu kesulitan Pak. Ada 2 SMA favorit di dekat rumah kami, karena dia tidak bisa masuk karena umurnya masih muda. Dan dia bersekolah beberapa belasan kilometer dari rumah kami. Jadi itu murni kebijakan dari Pemda. Ya. Jadi yang mungkin saya perlu sampaikan supaya kita pahami bahwa kebijakan pendidikan itu sekarang kita 100% itu berada di Ristek pusat. Kita di pusat sekarang hanya mengurusi pendidikan tinggi. Ya, kita mengurusi PTN seperti UI, UGM dan seterusnya. Dan UIN yang kebetulan prodi umumnya itu ada. Ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Ini bukan ales ya, bukan semacam pledoi ya, tapi ini harus kita sampaikan. Dan saya terus terang sebelum bergabung dengan Kemendikbudristek, kami tidak tahu soal itu. Jadi kami ini asalnya dari Kemenak, ya. Kami juga santri, ya. Kami juga alumni madrasah, makanya satu kami dari YIN, ya UI. Cuma lupa pakai PC ini. Dari Jogja, dari Jalan. Baik. Hari ini kita berbicara tentang platform. Nah, ini mungkin filosofinya yang kita harus tahu bahwa platform ini kita bikin tidak semata-mata karena Pak Nadiem ini dikenal sebagai orang yang berada di belakang layar sistem aplikasi Gojek. Tahu ya? Ini yang ketawa ini masih sering nih pesan Gojek. Minimal kalau ibu-ibu pesan GoFood ya. Kalau misalnya bapaknya pulang isi ceramah gitu kan, belum sempat manasin gitu ya makanan. Izin ya pesan GoFood aja ya. Terus bayar nggak perlu pakai cash ya, tapi pakai GoPay. Itu Pak Nadiem itu. Jadi bukan semata-mata karena Pak Nadiem
dikenal jagonya lah, ya, membuat platform. Tapi memang di era ketika beliau dilantik ya, di tahun 2019, interaksi ke masyarakat kan memang dibatasi, ya. Jadi alih-alih misalnya membuat workshop seperti ini di Jakarta, ya, beliau mengumpulkannya salah satu saja di kantor itu nggak mungkin dilaksanakan waktu itu. Jadi itu salah satu alasan kenapa beliau kemudian berpikir untuk membuat platform. Kedua, beliau meyakini bahwa guru hanya bisa belajar dari guru lain. Jadi tidak mungkin guru bisa meningkatkan kapasitasnya kalau hanya menunggu petunjuk dari pejabat di pusat. Ya, akan ada berapa surat edaran, akan ada berapa peraturan menteri hanya untuk meningkatkan kapasitas guru. Nah, jadi melalui platform ini guru itu bisa belajar dan bisa sharing pengalaman mereka mengajar guru-guru yang lain dengan menggunakan platform ini. Jadi platform ini tidak sekedar supaya kita dianggap up to date gitu ya, atau sekedar kita latah kita menggunakan aplikasi supaya dianggap keren gitu ya, modern itu ya. Tapi melalui platform ini banyak sekali guru-guru yang tadinya hanya mengajarkan metode mengajar yang itu saja dari tahun ke tahun dengan materi yang sama, tapi dengan menggunakan platform ini mereka mendapatkan inspirasi dari guru-guru yang lain. Bagaimana misalnya mendekati siswa-siswi yang mungkin memiliki bakat atau minat yang berbeda. Ya. Jadi platform ini tidak hanya itu tadi saya bilang gara-gara Pak Nadiem jago aplikasi sehingga kebijakannya adalah ini, atau ini bukan sekedar dilihat keren dan sebagainya juga, tapi platform ini membuka mata kita bahwa tanpa kita hadir, tanpa kita berguru langsung